Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasyakirin wa fadlana ala sa'iril bi akrama ahbabi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasuli wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal kasara bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayuhal hadirin usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir hari ini kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, tamu-tamu agung yang luar biasa dari Cilengsi, ya, dari pagi tadi, ya, perjalanan yang cukup lumayan jauh, ya. Mudah-mudahan semua yang antum, al-mukarramun, para asatid beserta jamaah sekalian, baik bapak maupun ibu, ya, sudah menyisihkan waktu untuk silaturahmi ke Pondok Pesantren An-Nur. Mudah-mudahan semuanya pengorbanan waktu, materi, semuanya dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh kita yang insya Allah akan memperberat timbangan amal ibadah kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kita sebagai umatnya yang setia, ya, nyukruk jalur napak tilas serta sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara hari ini adalah acara luar biasa. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa yang menyambut kita, ya, yang memberikan suguhan, ya, kepada kita semuanya hari ini adalah Mukarram Al-Ustaz Saiful, ya. Alhamdulillah di hari ini Ananda Afka kemarin telah dilaksanakan akikahnya, ya. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Afka dan seluruh keluarga besar Bapak Saiful panjang umur, sehat, walafiat, berkah rezekinya, ya, khususnya, ya, umumnya kita semuanya istiqomah dalam perjuangannya, senantiasa Allah lindungi dimanapun kita berada, kemudian Allah bimbing kita, ya, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah dan doa yang kita khususkan untuk Ananda Afka. Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga, ya, sebagai penebus, ya, akikah itu penebus. Kalau lihat dari hadis baginda Rasulullah SAW, kullu gulamin rahinun bi aqiqati. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau belum diakikahin, gadainya belum ditebus, ya. Jadi kalau sudah, ya, diakikahin anak kita berarti sudah ibarat sesuatu yang digadaikan, ya, kemudian sudah kita tebus. Fayuzbahu yauma sabihi, maka dipotongkan kambing, ya, atau domba, ya, yauma sabihi kata Rasulullah, ya, kalau
mampu di hari yang ketujuh dari kelahirannya, hari yang ketujuh dari hari kelahirannya, ya. Kalaupun di hari hari ketujuh, ya belum bisa karena ini urusannya dengan pembelian dombanya, ya. Bisa saja di hari yang berikutnya, hari ke-40 biasanya. Bahkan lewat itu pun masih ahli fikih, ya, sebab baginda Rasulullah SAW melaksanakan akikah, ya, itu sudah, ya, akor Rasulullah SAW ba'da atas alaihi nubuh, bahwa Rasulullah melakukan akikah itu setelah beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Umur berapa? 40, ya. Afkar berapa? Belum 40 kan? Ya, ayahnya baru 40 ya gitu. Ayahnya mah tapi udah akikah dulu kan? Udah ya? Belum. Maklum ya, orang tua kita dulu boro-boro ya, jadi kita semua maklum. Tapi insya Allah kayak Rasul itu mengakikahkan dirinya sendiri. Karena Rasul lahir sudah jadi yatim ya, siapa yang mengakikahi? Jadi Rasul itu berakikah, jadi melaksanakan akikah dengan biaya sendiri, kemudian akikah beliau untuk dirinya, yaitu usia sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, jadi umur 40. Jadi kalau hari ini kita mau melaksanakan akikah tidak di hari yang ketujuh, itu tidak mengapa, ya. Jadi ada dalilnya bahwa akikahnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyah wa bikum salah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita anta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu syukra, lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, nahnu 'abiduka riqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassir kulli 'asir, ya jabir kulli katsir, ya dafi' kulli haqir, sahiban kulli farid, ya mu'min kulli khaif, ya mubni kulli fakir. Yassir alaina ya Allah an tuqim dawlatal khilaf wa ala minhajin nubuwah تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. يسر علينا يا الله كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم نخاف منك ونخاف مما يخاف منك بحق ما يخاف. نجنا مما لا يخاف منك. اخرجنا يا الله بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام. ولا تهلكنا بعذابك ولا تهلكنا بغضبك ولا تهلكنا بذنوبنا وأنت رجعنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نستحفظك ونستعودك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وخصوصا Ananda Muhammad Afka bin Bapak Saiful wa ahlahu wa ailatahu. وجعلنا يا الله وإياهم في كنافك وعيادك وأمانك وجوارك وسترك وظلك ومن كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والبركة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والبركة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والبركة.
وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة بالأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا معيد يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قوي يا متين أغننا يا الله بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وأعمالنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين واجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين حافظين لكتابك واتباع لسنة نبيك يا أرحم الراحمين سالمين الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نتوجه ونتوسل إليك بنبيك نبي رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. نتوجه ونتوسل بك إلى ربنا أن تقضى حاجاتي وحاجاتنا. Sebutkan hajat kita masing-masing, ya. Niatkan dalam hati, kemudian pintakan dalam hati khusus, ya, pada Allah. Insyaallah hajat kita semuanya dikabul. Iqdi hajati. Assalamu alayka ya Habiballah. Natawajjah wa natawassal bika ila Rabbina an tuqda hajati wa hajatina. Iqdi hajati wa hajati. Wa tawil a'marana wa sahih sana wa qrib. Waj'al auladana. Sebutkan putra-putrinya semuanya termasuk Ananda Afka. Sebutkan putra-putri kita juga semuanya yang hadir, yang sudah punya cucu-cucunya sebutkan. Insyaallah semuanya dijadikan anak-anak yang saleh salihah. Auladana ya Allah, ij'al auladana min ibadikal mu'minin al-muttaqin. Ij'al auladana washfi mardana. Khusus untuk saudara kita Bapak Gito juga yang sedang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan kembali, ya, dan aktif melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ishfi ya Allah anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'syad. Ishfi ya Allah anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya. Ishfi ya Allah anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri aqibati wa su'il khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salawat wa asyraful makhluqat bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat wal ghanimat. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha' bi ghairi ubsut alaina ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi. Semuanya mudah-mudahan, ya, mobil khusus yang hari ini melaksanakan akikah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, ya, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha' bi ghairi hisab ubsut alaina ya Allah ubsut alaina wa ala man ahsana ilaina wa ala man anfaqa ala ma'hadina rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqa bi mahdi badlika wa karamika bi ghairi hisab. Ibni bihi ma'hadina buyutina masjidina majlisina wasil bihi ila Makkatal Mukarramah Madinatil Munawwarah haji wal umrah waqdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak punten Pak, diputer ngadepin sana ininya. Bunyi ininya ngadep sana aja ya. Biar kayaknya ini apa ya? Dengung terus ya. Ya. Tapi Bapak jadinya kenceng banget ya. Insya Allah pahalanya paling gede. Selalu suaranya paling kenceng sih. Iya. Baik, ayah, bunda, anak itu merupakan amanah. Anak kita ini amanah, keluarga amanah, istri amanah, ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang yang beriman, ini kita semuanya dipanggil oleh Allah. La takhunullaha, kalian jangan berkhianat kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada Allah. Wa rasul, dan jangan sekali-kali berkhianat kepada Rasul. Ya. Kok ada khianat kepada Allah sih? Kok ada khianat kepada Rasul? Bagaimana seorang muslim, seorang mukmin berkhianat kepada Allah dan Rasul? Dalam tafsir ternyata ya bita'tili syara'i Allah, bita'tilil faraidi was sunnani. Berkhianatnya seorang muslim kepada Allah dengan menelantarkan keparduan-keparduan, dengan mencampakkan hukum-hukum Allah, ya, dengan menelantarkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Jadi kalau kita tidak peduli terhadap Al-Quran, tidak peduli, naudzubillah min dzalik ya. Kalau ada orang nggak peduli, ngaku muslim tapi nggak peduli terhadap syariat Islam, nggak mau memperjuangkan syariat Islam, jangan-jangan ini termasuk pengkhianat. Karena yang mewajibkan penerapan syariat Islam secara kafah itu yang mewajibkan Allah. Bukan satu organisasi, bukan manusia, yang mewajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan membiarkan, hari ini di Indonesia hukum-hukum Allah dipakai enggak sih? Yang dipakai hukum apa? Demokrasi. Coba bayangin. Hukum Belanda yang dipakai, hukum Islam nggak dipakai. Kalau begitu, orang Islam yang ada di Indonesia jadi pengkhianat apa bukan ini? Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Karena kita ini orang-orang pejuang Islam, ya. Kita sudah membuktikan bahwa kita ini adalah pejuang Islam, ya. Sudah melangkah walaupun hasilnya memang belum, ya. Tapi sudah ada usaha, ya, memaksimalkan pengorbanan kita, memaksimalkan apa yang kita mampu kita korbankan untuk perjuangan menegakkan syariat Islam secara kafah. Salah satu tujuannya adalah supaya kita tidak termasuk para berkhianat kepada Allah. Wa takhunu amanatikum, kalian juga jangan berkhianat terhadap amanah yang Allah amanahkan. Keluarga, jangan mentang-mentang kita sudah jadi pejuang Islam terus istrinya enggak. Jangan. Itu amanah. Ya. Jadi jangan hanya kita yang sebab saya mah udah enggak jadi pengkhianat Ustaz karena sudah jadi pejuang, istrinya belum. Masa kita orang-orang yang sangat kita cintai juga dibiarkan menjadi pengkhianat? Enggak mungkin kan? Nah, oleh karenanya ya kita ya keluarga, ya, istri, ayahnya, putranya yang sudah dewasa juga harus kita bina. Sebab keluarga itu dalam ayat
ayat berikutnya dalam dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya innama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum fahzaruhum. Tuh coba. Hai orang yang beriman ya, sesungguhnya harta, anak itu bisa jadi musuh bagi kalian. Anak bisa jadi istri, bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Masa istri jadi musuh? Gara-gara kurang duit apa gimana jadi bukan ya? Ya Allah. Anak itu bisa jadi musuh. Fahzaruhum, hati-hati kalian. Jangan sampai anak dan istri keluarga jadi musuh. Bagaimana kok bisa jadi musuh? Karena menelantarkan amanah. Seorang suami bisa dimusuhi, bisa jadi musuh istrinya, jadi musuh anak-anaknya, itu gara-gara ya amanah yang Allah berikan kepada suami ini, kepada seorang ayah ini ditelantarkan. Tidak lagi peduli ya dengan keimanan keluarganya, dengan kesolehan ibadah keluarganya, ya akidah keluarganya nggak peduli, itu bisa jadi itu anak itu bisa jadi musuh bagi ayahnya, istri bisa jadi musuh bagi suaminya, ya jangan sampai. Bagaimana kok bisa jadi musuh? Makanya Allah lewat lisan baginda Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisunnati. Pegang teguh ajaran Islam yang aku bawa ini. Sunnah di sini bermakna Islam. Sunnah di sini bermakna Islam, bukan sunnah bermakna nafilah. Wajib kalian pegang teguh sunnahku. Maksudnya sunnah di sini bermakna Islam. Kalau sunnah nafilah kan boleh dilakukan, boleh tidak. Dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak berdosa. Itu nafilah. Tapi ini diwajibkan. Alaikum bisunnati. Ya, bahkan diakhiri dengan kalimat addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Kalau begitu sunnah di sini maknanya apa? Wajib. Maknanya Islam. Bukan nafilah. Bukan yang boleh memilih, ya. Jadi disuruh digigit, jangan sampai lepas. Ya kalau yang jangan sampai lepas artinya memang kita disuruh berpegang teguh kepada ajaran Islam. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Abdul alaiha bin nawajid. Gigit, ya, dengan gigi geraham. Penting. Kenapa? Karena orang tua ini bisa menentukan. Ayah, bunda, orang tua ini bisa menentukan keselamatan putra-putrinya, keluarganya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci. Dilahirkan dalam keadaan suci. Islam, fitrah itu Islam. Fa'abawahu ayyuhawidanihi. Bapaknya dan bapak-bapak yang lain, apakah mau menjadikan anaknya itu Yahudi atau menjadikan anaknya itu Nasrani. Jadi peran anak itu sudah dalam keadaan Islam, suci, bersih, bagaikan kertas putih yang tanpa noda, dalam keadaan sami'na wa ata'na kepada Allah, nurut. Tapi bapaknya, apakah anaknya ini mau dididik Islam atau Yahudi atau Nasrani? Makanya yang orang tua dan bapak-bapak yang lain itu bukan hanya bapak secara biologis nih. Ada lagi bapak-bapak pejabat yang menentukan kurikulum cabul sekarang ini. Ya Allah, Pak. Dalam kurikulum Merdeka hari ini itu, ya, itu dimasukkan dengan adanya apa sih? Ya, cerita-cerita tentang porno. Jadi untuk meningkatkan minat baca anak, ceritanya harus astagfirullah. Itu masuk kurikulum coba.
Ya. Jadi bukan hanya bapak secara biologis, tapi bapak yang dimaksud adalah pemimpin ini nih, yang juga menentukan seorang anak itu, anak bangsa, apakah mau menjadi orang sekuler, mau orang jadi kapitalis, mau jadi orang komunis, atau mau jadi muslim sejati. Menentukan lingkungan dan kedua orang tua. Ya. Jadi kita sebagai orang tua ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Anak kita mau dibentuk menjadi orang kapitalis, sekuleris, ya, atau komunis, atau mau menjadi orang Islam yang kafah, yang betul-betul berpegang teguh dengan Islam. Bapaknya yang menentukan, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita ini menyia-nyiakan amanah. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, di akhir zaman itu layati ala nasi zamanun, ya, takhallaqa sunnati fihi kama yakhluqu sawbu alal abdar. Akan datang satu zaman, dan zaman itu sudah datang hari ini, di mana orang banyak yang meninggalkan ajaran Islam sebagaimana mereka menanggalkan baju dari badannya. Pernah ganti baju nggak kita? Setiap hari ganti baju. Pulang kerja kita ganti baju nggak? Ayah kalau lagi ganti baju merasa berdosa nggak? Enggak, karena ganti baju kan? Kata Rasulullah, bukan ganti baju nanti yang nggak merasa berdosa. Ganti agama juga ada orang ganti agama nggak merasa berdosa. Nggak sholat nggak merasa berdosa. Nggak zakat nggak berdosa, nggak merasa berdosa, nggak melaksanakan, nggak memperjuangkan Islam merasa, wow, badannya nambah gemuk aja. Siapa yang gemuk yang nggak merasa ini? Jadi ya Allah, ya, jadi nanti mah ada orang yang melepaskan agama Islam, ajaran Islam satu demi satu dia tinggalkan, tapi dia tidak merasa berdosa sebagaimana dia melepaskan baju dari badannya. Dan anehnya lagi justru watahaddatsu bil bid'ah. Mereka lebih berpegang teguh kepada bid'ah daripada berpegang teguh kepada Islam. Apa yang dimaksud bid'ah di sini? Itu tadi, demokrasi, kapitalisme. Ya, lebih berpegang teguh dengan demokrasi, lebih berpegang teguh dengan kapitalisme, ya, justru Islam mereka campakkan. Yang Allah amanahkan kepada mereka campakkan, malah berpegang teguh dengan ajaran yang datang dari makhluk, datang buatan makhluk, manusia dijadikan Tuhan makhluknya sekarang itu. Ya, bukan malah menyembah Allah yang menciptakan segala sesuatu, malah sekarang menyembah makhluk yang tidak menciptakan segala. Aneh kan? Harusnya kan wa'budullah alladzi khalaqakum, gitu kan? Yang sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Ya, menciptakan kalian. Ini enggak menciptakan segala sesuatu, tapi dia dijadikan ibadah. Ada satu bil bid'ah, lebih orang, ya, berpegang teguh kepada bid'ah. Bahkan wa manittaba'a sunnati fihi fasara ghariban. Siapapun di antara mereka yang berpegang teguh kepada Islam di zaman itu, fasara ghariban, maka bakal dianggap asing, dianggap radikal, dianggap teroris, dianggap pengkhianat negara. Ya, manittaba as-sunnati, barang siapa yang mengikuti sunnahku, mengikuti ajaranku, kata Rasulullah, mengikuti Islam, fasara ghariban, mereka bakal dianggap asing,
dikucilkan, dikriminalisasi, dipersekusi dan sebagainya. Dianggap radikul. Wa baqiya wahidan. Dan gak punya teman, sendirian. Karena orang sudah euforia kesesatan. Orang yang berpegang teguh Islam ya udah kurang peminat, nggak ada yang minat ngajinya juga. Ya, santren kosong, ya segala macam. Pokoknya orang-orang Islam itu begitu. Jadi malah dikriminalisasi sehingga lebih ngedukung yang mengkriminalisasinya daripada ke Islamnya. Karena Islamnya sudah termasuk bukan hanya ulama saja yang dikriminalisasi, bukan hanya pejuang Islamnya yang Islamnya pun dikriminalisasi. Sehingga pasara ghariban wa baqiya wahidan. Tapi wa man ittaba'al bid'ah, orang yang mengikuti bid'ah, orang yang mengikuti demokrasi menjadi pejuang demokrasi. Ya, wajada khamsina sahiban au aksar. Mereka akan menemukan 50 teman sahib. Sahabat 50 sahabat, bahkan lebih banyak dari 50. Kalau mengikuti bid'ah, bukan mengikuti sunnah. Bukan mengikuti Islam. Kalau mengikuti sekuler, komunis, banyak temennya. Ya kan? Pertanyaan pentingnya yang ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Hal wajada ahadun afdalu minna ya Rasulullah. Ya Rasul, kalau Islam sudah sebegitu rupa, apakah ada nanti generasi yang lebih afdol daripada kami para sahabat? Generasi yang lebih afdol daripada para. Jawaban Rasul, bala. Sumuhun, bakal aya generasi yang lebih afdol daripada para sahabat. Ya. Tapi yang jelas bukan pejuang demokrasi ini. Kenapa demokrasi saya katakan ini adalah masuk bid'ah besar? Karena dalam sistem demokrasi itu memposisikan manusia sebagai pembuat hukum. Sementara dalam Islam, alaihissallahu biahkamil, sok dibaca tarata ayat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Pembuat hukum itu Allah. Bukankah Allah? Itu pertanyaan. Bukankah Allah ya sebagai pembuat hukum yang maha bijaksana? Kalau imam baca surat itu, surat At-Tin ya, surat At-Tin, maka sebelum ruku disunahkan ya dijawab, karena itu pertanyaan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Makmum itu sebelum ruku jawab dulu, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul, Allah sebagai pembuat hukum, saya ini jadi saksinya. Dina sholat mah ngomong gitu, tapi dina pemerintahan mah yang membuat hukum Allah apa wakil rakyat? Di situ rusaknya demokrasi, sehingga terjadilah kemusyrikan secara sistem. Wala yusyrik bihukmihi ahada. Ya, jadi terjadi penerapan hukum yang bukan hukum Islam. Nah, ketika manusia menggunakan hukum selain hukum Islam, maka terjadi kemusyrikan secara hukum, kemusyrikan secara sistem. Nah, ya, itu jeleknya demokrasi itu di situ, bukan musyawarahnya. Ya, jadi demokrasi itu memposisikan ya manusia sebagai pembuat hukum. Ya. Kembali ke hadis tadi bahwa akan ada satu generasi di mana generasi itu ya
lebih afdol daripada generasi para. Mau nggak kita ini menjadi? Penting nggak keluarga kita dijadikan generasi ini nih? Penting nggak? Bukan hanya keluarga kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga semuanya termasuk generasi yang walaupun hidung kita nggak sama dengan hidung para sahabat ya. Hidung sahabat mancung-mancung Pak. Kulitnya juga waduh ya, cuma Bilal doang yang agak hitamnya. Tapi ahli surga Bilal. Kalau di surga mah nggak ada yang hitam kan. Ganteng semua kalau di surga mah. Ya. Kalau yang ahli neraka mah walaupun di dunianya artis ganteng, masuk neraka mah gosong lah, nggak ada yang ganteng. Butung. Ya. Jadi ada pertanyaan penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal wajada ahadun afdalu minna ya Rasulullah. Apakah akan ada satu generasi yang lebih afdol dari kami ya Rasulullah, generasi para sahabat ini? Jawab Rasulullah, bala. Iya, akan ada generasi yang lebih afdol daripada para sahabat. Ini Rasul yang ngomong nih. Ya. Kemudian para sahabat tuh penasaran. Hal yaraunaka ya Rasulullah, apakah mereka yang hebat, lebih hebat daripada sahabat itu masih bertemu denganmu ya Rasulullah, masih hidup sezaman denganmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la. Tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Kita hidup sezaman dengan Rasul enggak? Ada satu poin tuh, ada dalam diri kita. Ternyata hidup di zaman yang setelah Rasul itu menjadi nilai poin yang berharga, lebih. Ya. Jadi kalau para sahabat itu hebat, ya gurunya siapa gitu kan? Ya. Abu Bakar Siddiq hebat, gurunya siapa? Ya Rasul. Ketemu dengan Rasul, melihat wajah Rasul, melihat mujizat yang disampaikan oleh Rasul. Ya. Kalau ibu-ibu hari ini ketemu Rasulullah langsung pingsan, kelepek-kelepek melihat wajah Rasulullah. Hebatnya para sahabat itu karena hidup sezaman dengan Rasul. Tapi ternyata kita yang tidak sezaman dengan Rasul itu punya poin berharga, ya, punya nilai tersendiri yang menjadikan poin itu lebih hebat nilainya di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi ketika ditanya ya Rasulullah, apakah generasi itu masih bertemu denganmu? Kata Rasulullah, tidak hidup sezaman denganku. Hal nazala alaihimul wahyu, apakah turun kepada mereka wahyu? Artinya Quran masih turun? Kata Rasulullah, tidak. Tidak turun Qurannya sudah selesai, cuma yang menyebabkan generasi itu mulia menggunakan wahyu yang dulu diturunkan kepada Rasul. Artinya menerapkan syariat Islam yang sama dengan yang dibawa oleh Rasul. Kalau kita berhasil menerapkan syariat Islam secara kafah, sama Qur'annya yang dengan dibawa oleh Rasul, ya, maka posisi kita lebih afdal daripada. Suksesnya para sahabat itu menerapkan syariat Islam secara kafah karena kehadiran Rasul. Kalau kita nanti sukses menerapkan syariat Islam secara kafah, Rasulullah ya tidak ikut bersama kita berjuangnya, maka itu menjadikan nilai lebih bagi kita. Ya, jadi dengan Islam yang sama, dengan Quran yang sama, dengan hadis yang sama, dengan syariat Islam yang sama, kita bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah tanpa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertanyaan berikutnya kata sahabat yang ditanyakan kepada Rasulullah, kaifa yakununa fi dzalika zaman? Bagaimana kondisi mereka ya Rasulullah? Lebih spesifik lagi, kondisinya seperti apa?
kalmilhi fil ma, yadzuqu qulubuhum kalmilhi fil ma. Kondisi mereka, hati mereka hancur sebagaimana hancurnya garam dalam air. Garam dalam larut nggak? Kelihatan nggak garamnya? Yang kalah garam apa air? Tapi kalau rasa, yang kalah siapa? Jadi karakternya seperti garam. Kalau lebur mereka ya pastilah. Bagaimana hati kita nggak hancur Pak melihat saudara kita dibandai di Palestina. Sakit nggak kita? Hati mereka hancur, lebur seperti leburnya garam dalam air. Dan sifatnya adalah seperti garam. Garam itu bukan terpengaruh tapi mempengaruhi. Bukan hanya dia sebagai solih, tapi juga muslih. Bukan malah kita yang terpengaruh, terwarnai, tapi kita harusnya begitu. Itu namanya karakter para dai amilun dakwah, para pengemban dakwah. Harus mencontoh dari garam tadi. Dan nggak perlu untuk menggarami sayur satu baskom, nggak perlu garam satu baskom juga. Cukup berapa? Berapa sih? Sendok makan. Tapi bukan sendok kemudian garam dimakan ya. Ada begitu. Simpen 2 sendok. Simpen 2 sendok. Garam makan. 2 sendok garam. Terus garamnya yang dimakan, sendoknya yang disimpan. Bukan begitu. Jadi untuk menggarami sayur satu baskom cukup 2 sendok makan. Jadi garam itu begitu. Ya kalau satu geria perlu harus jadi tapi yang ada kehadiran Ustadz Heri, kehadiran panjenengan semuanya itu harus mempengaruhi masyarakat di sana. Ya, harus bisa membawa masyarakat sana, mewarnai supaya sama-sama masuk surga begitu loh. Ya. Bukan malah garamnya yang kalah. Garamnya kan? Kalah. Udah bosan kata garam, gua bosan jadi garam. Aduh. Namanya garam tapi sudah nggak asin lagi. Buat apa jadi garam kalau nggak ada rasa? Aduh, ya jangan sampai. Nah, justru itulah kemudian. Yang kedua, karakternya itu kaifa ya'ishuna fi dzalika zaman. Bagaimana hidup mereka? Kadudu fil khad. Hidupnya seperti belatung yang terkena cuka. Belatung terkena. Ini bahasa tauriah semua, ini bahasa kiasan semua. Rasul itu bahasa kiasan, tapi kita harus cerdas memahaminya. Artinya bahwa belatung itu punya kaki nggak? Punya tangan nggak? Punya hati nggak? Masa enggak? Ya kitanya yang nggak tahu. Jadi umat Islam mungkin kehidupannya kayak begitu. Sekarang, ya. Punya mata tapi kayak nggak punya mata. Punya tangan tapi kayak nggak punya. Punya kaki tapi nggak punya. Kita melihat nggak saudara kita dibantai di sana? Tapi seakan-akan kita nggak melihat. Geraknya gimana? Kalau belatung kena cuka, jangankan kena cuka, biasa saja nggak kena cuka, loncat-loncat begitu. Tapi mereka itu tugas belatung itu menghilangkan kebusukan di dunia ini. Kalau nggak ada mereka, waduh, kebusukan dunia ini penuh dengan kebusukan. Busukan demokrasi perlu dibersihkan.
Ya, ya kita lah yang sudah mau ada belatung. Artinya kita ini masih punya tangan, kita masih punya mata, kaki. Masa kalah sama belatung? Nggak mau jadi pejuang Islam. Kita punya mulut tinggal ngomong doang, masa nggak berani ngomong khilafah? Apa susahnya? Ya, begitu kesulitan. Kemudian bagaimana mereka menjaga agamanya, kata para sahabat kepada Rasulullah, kal jamri bilyad. Kondisi mereka menjaga agamanya adalah sebagaimana orang yang memegang bara api yang panas. Idza wada'ahu tafiyah. Kalau mereka lepas bara api itu padam. In amsakahu au asarrahu ahraqal yad. Kalau mereka pegang dan tahan, harus siap-siap tangannya Gimana caranya supaya nggak panas? Caranya gimana? Apinya nggak padam, tapi nggak panas, kena tangan. Mikir atuh, compal. Kalau nyempal agama pakai apa? Kalau bara api iya bisa dicempal. Kalau agama cempal lo kenal. Gimana caranya supaya nggak panas tapi nggak terbakar? Ini halakonya udah nyampe mana sih? Takatul belum? Udah lewat kan takatulnya? Sebenarnya di takatul ada ini. Caranya berjamaah. Saya panas pindah ke Pak Saiful. Pak Saiful panas udah. Ya kan? Akhirnya kita lakukan berjamaah. Insya Allah. Maka dakwah itu berjamaah. Harus berjamaah. Nggak bisa. Kalau sendirian nggak bisa. Apalagi menerapkan syariat Islam. Untuk menerapkan syariat Islam, wahyu yang Allah turunkan di zaman Rasul, hari ini karena tidak turun lagi wahyu, untuk menerapkan syariat Islam, untuk mendapatkan generasi lebih afdal daripada, tidak ada lain pilihan kita kecuali Islam yang akan memuliakan kita. Walaupun untuk merealisasikan Islam secara kafah itu, mungkin di antara kita itu tadi, nasibnya tidak lebih dari seperti belatung, kesulitannya, ekonominya, tapi kita masih punya tangan. Kita masih punya kaki. Dibanding belatung tuh lebih, untuk hidup aja susah. Tapi tugasnya belatung itu menghilangkan kebusukan. Maka kita jangan kalah semangat ya dari belatung. Dikasih rezeki nggak belatung? Kasih rezeki nggak? Jangan khawatir untuk melaksanakan ajaran Islam, apalagi memperjuangkan Islam, ya nggak bakalan. Kira-kira kalau kita menjadi pejuang Islam, rezeki kita dikurangi nggak? Ditambah justru. Makanya jangan khawatir, ya dalam perjalanan hidup ini, ya rezeki kita nggak bakalan dikurangi, insya Allah ditambah justru, ditambah, ya. Oleh karenanya istiqomah. Insyaallah ya, berjamaahnya, suruh jamaahnya jaga dengan baik. Kalau ada di antara jamaah kita yang sakit, tengok ya, saling mutabaah dan sebagainya. Saling tolong menolong, persaudaraan harus ditingkatkan. Apalagi sekarang ini ya, kesulitan itu betul apa yang disampaikan oleh Rasul itu, mungkin kita kesulitan yang dihadapi oleh para pejuang ini nanti kesulitnya seperti sulit hidupnya para belatung itu tadi. Sekarang udah berapa ribu yang PK yang di
yang di PHK, ya, banyak yang PHK. Ya, makanya halaman rumah tanamin apa kayak singkong kayak, ya. Pokoknya mau jangan sampai itulah. Masa jadi pejuang Islam gara-gara nggak punya singkong kemudian mundur dari perjuangan, jangan sampai. Ya. Jadi mungkin kita kalau hari ini punya kesulitan tidak sesulitnya binatang yang bernama belatung tadi. Ya. Pejuang Islam harus tetap istiqomah, sesulit apapun rintangan, ya, sesulit apapun, ya, halangan yang kita hadapi dalam hidup ini, dalam berjuang ini, maka tetap harus istiqomah, sabar. Siapkan kekuatan iman, ya. Jangan sampai kita itu tadi, ya, yang diharamkan oleh Allah kita labrak juga. Jangan, ya. Mungkin khilafah Allah belum berikan kepada kita. Masih banyak di antara kita yang masih terlibat yang diharamkan. Nauzubillah min dzalik. Attitude kita terkadang masih belum bagus. Ya kan? Di antara para pejuang ini masih ada terlibat riba, masih ada terlibat itu, sehingga Allah masih juga belum menurunkan, ya, pertolongannya kepada kita. Maka yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab adalah, ya, ini, ya, akhafu ma akhafu laisa min aduwikum. Jadi aku ini bukan takut karena kebanyakan musuh kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah min dunubi inna dunubil jais akhwafu min aduwikum. Dosa para pasukan ini lebih aku takutkan daripada banyaknya dosa para pasukan ini yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, ya, karena terlibat yang diharamkan, itu yang